니들은 오늘 우리한테 처음 저예요? 반갑소. 경무국장 낙장 시간 없어. 이밀까진 묘기가 있었나? 길을 찾는데 도움이 되길 바라신다면. 자, Halo, selamat datang di Rawang Movie. Semoga kalian dalam keadaan baik dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan melanjutkan cerita rubah ekor 9 yang terjebak di masa lalu. Bagaimana kelanjutannya? Berikut rangkumannya. 왜 그걸 갖고 있어? Leon dikagetkan dengan kemunculan Mu Yong yang tiba-tiba, dan curiga jika Mu Yeon adalah pencuri bertopeng yang dia cari selama ini. Sementara itu di dalam Apricot sangat merasa bersalah dengan apa yang terjadi sebelumnya. Karena gara-gara dia membocorkan informasi kepada Jun Daesung, saat ini Hong Jun menjadi incaran Jenderal Kato. Kemudian Jae-yu melaporkan kepada Hong Jun dan memintanya untuk keluar. Hong Jun terkejut melihat Leon dan Mu Yong sedang bertarung. Dia menyuruh mereka berhenti, namun tidak ada satupun di antara mereka yang mau mengalah. Dan tanpa diduga, Hong Jun melemparkan pedangnya hingga menembus punggung Leon. Hong Jun berkata jika dia telah melihat Leon yang lain di kota Manchuria. Dia tahu jika Leon di depannya sekarang berasal dari masa depan. Hong Jun juga bertanya-tanya bagaimana Mu Yong bisa hidup kembali. Taluipa tak pandang bulu, dan dia tidak akan pernah menghidupkan orang yang telah dia bunuh. Mu Yong menjawab jika dia juga tidak mengetahui siapa orang yang telah membangkitkannya, dia pun juga sedang berusaha untuk mencari tahu. Hong Jun kembali bertanya kepada Leon penyebab perpecahan pertemanan mereka. Leon menjawab jika dulu dia telah membunuh kakaknya Mu Yong, dan sampai sekarang dia tidak pernah menyesalinya. Karena telah kehilangan banyak darah, saat ini Leon sedang sekarat dan hampir mati. Hong Jun berkata jika satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Leon hanyalah Mu Yong. Di tempat lain Lirang mengajak Yohe makan di kedai langganannya. Sayangnya saat ini kedai tersebut telah tutup. Tapi Lirang tidak mau tahu, dia meminta pemilik kedai menyajikan makanan untuk mereka. Setelah mereka selesai makan, Lirang menolak mengantarkan Yohe pulang. Tapi secara diam-diam pria itu mengawasi Yohe dari jauh. Anak buah Jenderal Kato melaporkan kejadian di tambang emas sebelumnya. Dia menyebutkan jika ada iblis Joseon yang bisa berubah wujud, dan mereka berteman dengan Hong Jun. Jenderal Kato teringat pertemuannya dengan Leon sebelumnya, lalu kemudian berencana untuk mengunjungi laboratorium. Pria itu menyarankan kepada Jenderal Kato untuk menghancurkan Myeongak, di sana banyak para gisaeng yang bisa menjadi makanan mereka. Tapi Jenderal Kato menolak, dia justru berencana menjadikan orang-orang tersebut sebagai senjata kekaisaran Jepang. Kejadian di tempat Jenderal Kato itu diketahui oleh mata-mata Hong Jun, dia lalu melaporkannya kepada Jae-yu. Sunwoo memperkenalkan Shinju sebagai anggota baru pejuang kemerdekaan Korea. Tanpa diduga di sana asisten pribadi Taluipa juga bergabung di organisasi tersebut. Mereka kemudian membuka tas yang dibawa Shinju sebelumnya, yang mana tas itu berisi bom yang siap untuk diledakkan. Saat ini mereka tinggal menunggu kabar dari Manchuria untuk melakukan aksi berikutnya. Mu Yong dan Hong Jun membawa Leon ke kamar untuk segera diselamatkan. Mu Yong menggunakan darahnya untuk menyembuhkan luka Leon, dan berkata jika pria itu akan kembali sadar setelah 12 jam. 반나절이면 깨어나겠다. Hong Jun bertanya mengapa Mu Yong bersedia menyelamatkan Leon. Padahal sebelumnya dia sangat ingin membunuh pria tersebut untuk membalas dendam kematian kakaknya. Tapi Mu Yeon menjawab jika sebenarnya dialah yang telah membawa Leon dari masa depan.
Hal itu dikarenakan Mu Yong ingin menghidupkan kakaknya kembali, dan dia membutuhkan Leon untuk melakukan hal tersebut. Setelah Mu Yong pergi meninggalkan kamar, Hong Jun berbisik meminta maaf kepada Leon. Dia terpaksa melukainya karena itu adalah jalan satu-satunya cara menghentikan perkelahian mereka. Dan Hong Jun bertekad memperbaiki pertemanan mereka seperti dulu kembali. Keesokan paginya Mu Yong menggantung kantong merah yang diberikan oleh Raja Lima Arah sebelumnya. Di mana kantong merah itu berguna untuk mengundang iblis. Mu Yong harus menangkap iblis tersebut untuk menyembuhkan lukanya. Tapi saat ini Mu Yong belum sehat, jadi tidak mudah baginya untuk menangkap iblis itu. Dan inilah alasan Mu Yong mendatangi Leon, dia akan menggunakan Leon untuk membantu menangkap iblis tersebut. Lalu tidak lama kemudian Lirang dan Shinju keluar kamar, dan melihat Mu Yong ada di sana. Hari itu Myeongak mengadakan audisi pemilihan Gisaeng baru. Di mana para peserta yang berpartisipasi terdiri dari 6 orang. Tapi Jo Hyang melihat jika para peserta ada 7 orang, yang berarti salah satu dari mereka ada penyusup. Akhirnya setelah 12 jam Leon kembali sadar. Leon terkejut melihat Hong Jun berada di sana, karena setahunya wanita itulah yang semalam hampir membunuhnya. Tapi Hong Jun hanya menanggapi perkataan Leon dengan santai, dia berkata jika Mu Yong telah menyelamatkan hidupnya. 설마 진짜 천무영이구나. Leon kemudian mendatangi Mu Yong yang saat itu sedang makan bersama Lirang dan Shinju. Leon mempercayai jika pria yang di depannya adalah Mu Yong. Tapi dia penasaran kenapa Mu Yong tiba-tiba mendatanginya sekarang? Dan bagaimana cara Mu Yong bisa menemukannya? Leon lalu mengeluarkan batu pelindung dan penggaris emas. Dia bertanya apakah tujuan kedatangan Leon untuk mengambil 2 benda pusaka tersebut. Tapi di sini Mu Yong pura-pura tidak mengenali kedua benda pusaka yang dikeluarkan Leon itu. Mu Yong berkata jika dia menemukan tempat tinggal Leon dari 2 orang iblis rakun korban Leon yang satunya lagi. Lalu Hong Jun datang menyuruh mereka berdua bersiap-siap, karena hari ini Hong Jun meminta mereka berdua menemaninya nonton. Aprikot dan Azalea merasa ada hal aneh yang terjadi di Myeongak. Belakangan ini makanan yang mereka buat tiba-tiba menjadi basi semua. Di lain tempat Jo Hyang melihat ada seorang wanita berada di bawah kolom rumah. Suara wanita itu seperti suara Azalea, yang sedang mencari cincinnya yang hilang. Jo Hyang pun lalu membantunya mencari cincin tersebut. Tapi ketika Jo Hyang akan memberikannya, ternyata wanita itu bukan Azalea. Jo Hyang mengadukannya kepada Aprikot dan Azalea, tapi mereka menganggap Jo Hyang hanya berhalusinasi di siang bolong. Hong Jun, Leon, dan Mu Yong menonton sebuah film di bioskop. Di sana Leon berebut cemilan dengan Hong Jun, sehingga membuat keributan dan membuat orang-orang marah. Leon menganggap film itu sangat membosankan, sehingga dia pun tertidur. Sedangkan Mu Yong terlihat sangat menikmati film, saking serius menonton membuat dia menangis. Kejadian itu mengingatkan Hong Jun ketika mereka dulu masih menjadi dewa gunung. Setelah selesai nonton, mereka pun berencana pulang. Tanpa diduga tiba-tiba hujan turun. Leon yang merupakan seekor rubah ekor 9 sangat ketakutan dan segera lari. Tingkahnya itu menjadi bahan tertawaan Hong Jun dan Mu Yong. Pada malam hari Sun Woo mengunjungi Myeongak. Di sana dia mengajari para Gisaeng pelajaran matematika. Di antara para Gisaeng, Jo yang paling tepat menjawab setiap soal yang diberikan oleh Sun Woo. Hal itu membuat para Gisaeng lain kagum. 죽향이는 공부에 소질이 있구나. Tiba-tiba lampu kamar berkedip, sehingga mereka pun memutuskan menyudahi pelajaran malam itu. Dan Jo Hyang pun beranjak pergi untuk tidur duluan, di sana terlihat ada sepasang sendal tua. Aprikot menghidupkan lilin dikarenakan listrik di sana padam. Tiba-tiba Azalea memiliki ide dan mengajak mereka melakukan permainan sudut. Dijelaskan jika permainan sudut ini adalah permainan yang bertujuan melakukan pemanggilan arwah. Di mana masing-masing dari mereka berempat akan berdiri di setiap sudut kamar.
Ketika seseorang menepuk punggung pemain, maka orang itu akan berjalan berpindah ke sudut lain, dan begitu seterusnya. Peraturan yang terpenting adalah, selama permainan berlangsung, mereka semua tidak boleh ada yang bicara. Setelah Sunwoo memahami aturannya, permainan pun dimulai. Awalnya permainan mereka berjalan lancar, tapi tiba-tiba, Sunwoo menyadari ada hal aneh, karena jumlah orang di ruangan saat ini telah bertambah menjadi 5 orang. Tiba-tiba terdengar suara mirip suara Sunwoo yang meminta permainan dihentikan. Sunwoo semakin panik dan berteriak jika bukan dia yang bicara. Ketika lilin kembali dinyalakan, mereka mendapati Sunwoo telah menghilang secara misterius. Saat ini Sunwoo telah berpindah ke alam lain, dia mencoba mencari jalan keluar sambil memanggil teman-temannya tadi. Sunwoo semakin takut ketika melihat banyak mayat di tempat tersebut. Hong Jun sangat marah mengetahui Sunwoo menghilang akibat permainan sudut yang mereka lakukan. Apricot dan Gisaeng yang lain sangat menyesal. Mereka tidak tahu jika akibatnya akan seperti ini, mereka meminta Hong Jun membantu menyelamatkan Sunwoo. Mu Yong tahu jika kejadian itu disebabkan oleh kantung merah yang dia pasang. Tapi dia tidak menduga jika iblis tersebut akan menculik manusia. Untuk menyelamatkan Sunwoo, Hong Jun, Lee Yeon, dan Mu Yong mengajak Shinju melakukan permainan sudut untuk memasuki dunia lain tempat Sunwoo ditahan. Tiba-tiba Mu Yong melarang Hong Ju ikut bermain, dia khawatir jika wanita itu akan mengalami hal berbahaya. Hong Jun tetap memutuskan ikut bermain, namun tingkah Mu Yong itu menimbulkan kecurigaan Lee Yeon. Setelah beberapa lama melakukan permainan, tiba-tiba dari arah luar mereka melihat bayangan orang berdiri di depan kamar. Mu Yong berpikir jika itu adalah iblis yang mereka cari, dan menyuruh Lee Yeon segera menusuknya. Tapi ternyata orang itu adalah Lirang, untung saja Shinju menyadarinya dan segera menahan Lee Yeon. Lee Yeon marah kenapa sebelumnya Mu Yong menyuruhnya menyerang? Tapi Mu Yong membantah jika dia yang menyuruh. Dia berkata jika dia sama sekali belum berbicara sejak permainan dimulai. Dan ketika lampu dinyalakan, tiba-tiba Hong Jun telah menghilang. Lee Yong dan Mu Yong mendatangi kamar Gisaeng, mereka menemukan jika garam yang ditebar di ruangan itu berubah warna menjadi hitam. Lee Yeon lalu menyuruh para Gisaeng tetap berada di kamar mereka hingga ayam berkokok. Shinju mendatangi Lee Yeon dan Mu Yong dengan membawa seekor kucing. Diketahui jika Shinju memiliki kemampuan khusus bisa berbicara dengan hewan. Dari kucing itu Shinju mengetahui jika iblis tersebut membaur di antara para Gisaeng dengan memakai sendal tua. Iblis itu bernama Jang Sang Beum, bukan iblis sembarangan, dia sangat kuat dan bisa menirukan suara manusia. Mu Yong yang khawatir dengan keselamatan Hong Jun lalu menemui Dewa Lima Arah. Awalnya dia berencana untuk membatalkan kesepakatan mereka sebelumnya. Namun karena hal itu tidak bisa dilakukan, Mu Yong meminta Raja Lima Arah memberitahu kemana iblis Jang Sang Beum membawa Hong Jun. Raja Lima Arah memberitahu jika Hong Jun dibawa ke tanah terkutuk, tempat yang sangat misterius, bahkan penglihatan Taluipa sendiri pun tidak bisa menjangkau tempat tersebut. Lee Yeon dan Lirang mendatangi seorang wanita tua yang konon dulunya korban penculikan iblis Hang Sang Beum, namun wanita itu berhasil selamat. Waktu itu dia bersama gadis-gadis lain dibawa ke sebuah tempat yang sangat gelap. Namun dia berhasil keluar dari tempat tersebut dengan mengikuti seekor kucing. Lee Yeon dan Mu Yong melakukan persiapan memasuki tanah terkutuk. Mereka akan membawa seekor kucing sebagai penunjuk jalan, dan senjata untuk membunuh iblis tersebut. Tapi Lirang keberatan jika Lee Yeon menempuh bahaya untuk menyelamatkan Hong Jun. Paling tidak dia ingin ikut bersama kakaknya itu untuk membantu. Tapi Lee Yeon melarangnya. Lee Yeon merasa jika ada yang dirahasiakan oleh Mu Yong, mulai dari kemunculan Jang Sang Beum berbarengan dengan kehadiran Mu Yong, hingga sikap Mu Yong yang melarang Hong Jun mengikuti permainan sudut sebelumnya. Dengan kata lain, kemunculan iblis Jang Sang Beum ini adalah ulah dari Mu Yong. Malam harinya mereka mulai melakukan ritual memasuki tanah terkutuk. Lirang menggunakan sebuah tali untuk membantu Lee Yeon menemukan jalan keluar. Dari luar kamar Lirang mengintip dan melihat Lee Yeon dan Mu Yong telah menghilang.
Sedangkan tali tadi terikat memenuhi setiap sudut ruangan. Di lain tempat saat ini Muyong dan Leon telah berpindah ke dunia lain. Mereka berdua saat ini ada di zaman kuno dinasti Joseon. Tapi anehnya tempat tersebut sangat sepi, dan dapat dilihat banyak penduduk meninggal. Mereka menemukan seorang gadis kecil yang masih hidup. Dari keterangan gadis itu, semua pembunuhan dilakukan oleh iblis Jang Sang Berum. Mereka berdua lalu dibawa gadis kecil itu menuju tempat iblis Jang Sang Berum. Tapi ketika memasuki sebuah rumah, tiba-tiba gadis kecil tersebut menghilang. Dan tanpa diduga, lagi-lagi Leon dan Muyong tiba-tiba telah berada di tempat lain. Mereka berdua dieksekusi mati tanpa alasan yang belum diketahui. Tapi ternyata itu semua hanyalah akting untuk sebuah acara TV pengantin Jang Sang Berum. Kejadian itu membuat Leon dan Muyong kebingungan. Begitu juga Mimin, yang saat ini bingung dengan cerita filmnya. Dan scene ini pun mengakhiri episode 6 kali ini. Tunggu kelanjutannya dan mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya.